LPD dan Parasivitas Universitas Mataram, serta yang membanggakan seluruh sahabat guru PAUD Dikmas peserta seminar pada hari ini, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Turun sedikit tuh. Nama saya Sugianto, saya dari Lombok Tengah. Ya, saya asli orang Sasak walaupun nama saya Sugianto. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, para narasumber yang saya hormati, saya muliakan. Ada beberapa poin yang mau saya tanyakan yang begitu menggelitik di telinga saya ketika terpampang Nusa Tenggara Barat itu LPD-nya itu bahkan tidak ada bahasanya begitu. Padahal saya melihat dalam data tersebut Nusa Tenggara Barat itu menempati urutan ke-5. Yang tertinggi itu Pulau Bali, itu Provinsi Bali. Nah, dalam hal ini solusi untuk hal tersebut bagaimana? Supaya kami yang di guru PAUD ini bisa menikmati yang namanya LPD ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tentang LPL yang insya Allah Bapak Profesor, amin begitu. Ini saya mendengar tadi hanya 1 tahun. Sedangkan LPL itu ada yang tingkat dasar, ada yang tingkat lanjut, dan yang terakhir yang akhir begitu. Nah, ini masanya ini belum disebutkan. Apakah dalam peningkatan yang tingkat dasar itu 1 tahun, ataukah dirangkul begitu dari dasar sampai mahir itu jadi 1 tahun, atau bagaimana durasi dalam hal RPL ini? Karena ini sangatlah luar biasa begitu bagi kita yang umpamanya ingin diakui pembelajaran oleh pemerintah. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir saja, mohon maaf, terkait tentang pengakuan yang legal dari pemerintah. Begitu sayangnya pemerintah kepada kita. Nah, untuk masa depan kelanjutan daripada RPL itu apa saja begitu? Apakah diakui sebagai cepat diterima kita sebagai ASN dan lain sebagainya? Gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, mantap. Baik, ada yang pertanyaan yang sama. Apa langsung Ibu aja yang terkait dengan revisi sampai dengan tahun 2023. Kalau nggak salah saya harus buka data gitu ya. Ada 2 LPD di NTB ya Bu ini ya. Iya. Tetapi kami ada pembaruan kebijakan di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman LPD ini perlu menandatangani yang namanya perjanjian kerjasama dengan Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Fungsinya apa? Perlu ada PKS, tentu saja. Ini PKS bukan partai politik ya. Saya bilangnya adalah perjanjian kerjasama dengan PKS. Perjanjian kerjasama dengan politik gitu ya, dengan parpol tertentu. Jadi kenapa teman-teman LPD ini perlu menandatangani PKS dengan Direktorat? Sebenarnya adalah untuk menguatkan kedudukan dari teman-teman LPD itu sendiri ketika LPD ini bergerak di lapangan. Misalkan dia mau LPD ini karena melaksanakan jenjang dengan biaya mandiri, jadi tidak ada istilahnya tidak ada campur tangan Direktorat, kecuali kami hanya menyiapkan semua MPK yang dibutuhkan, semua sistem yang dibutuhkan difasilitasi oleh Direktorat. Tetapi ketika mulai bergerak di lapangan gitu ya, mulai bergerak di lapangan untuk melaksanakan diklat berjenjang, yang mulai dari mencari peserta sampai nanti pelaksanaannya adalah berbiaya mandiri. Jadi untuk menguatkan peran teman-teman LPD ini di lapangan, maka perlu ada SNK tentunya ya, dengan berbagai macam dokumen yang nantinya akan diverval oleh Direktorat. Nanti kalau sudah dokumennya dinyatakan sah gitu ya, teman-teman LPD bisa melakukan penandatanganan kerjasama dan nanti mulai melaksanakan diklat berjenjang. Jadi yang 2 terakhir kemarin sampai dengan tahun 2023 ini, izin ini Bapak
Bapak Ibu penanggung jawab LPD karena sampai dengan tahun 2024 ini belum melaksanakan perjanjian kerjasama dengan direktorat. Makanya LPD ini dalam data gitu ya, dikatakan belum ada LPD karena memang belum menandatangani kerjasama dengan direktorat. Tidak tertutup kemungkinan ada LPD baru nantinya gitu ya, ada di Provinsi NTB. Asal tadi sudah ada alurnya, mengajukan permohonan ke direktorat, melengkapi persyaratan yang ditentukan, dan nanti kami akan verify dokumennya supaya teman-teman LPD ini makin kuat kedudukannya untuk melaksanakan jenjang berjenjang. Jadi sebenarnya sama-sama ya, untuk kami juga kami merasa tenang gitu ya, teman-teman LPD ini sudah terverifikasi dokumennya gitu ya, jadi memang memiliki kecintaan gitu ya untuk mengembangkan kompetensi teman-teman di PAUD. Jadi sama-sama dengan kami gitu ya supaya searah gitu ya visi-visinya. Kemudian yang kedua terkait dengan alur untuk pelaksanaan jenjang berjenjang tadi ya Pak ya. Kami dibikin sequence gitu ya, bertahap gitu ya, sequel gitu. Kalau film mah ada season 1, 2, 3 gitu kalau lihat drakor gitu ya. Nah, diklat dasar kalau sudah selesai bisa nanti langsung lanjut kalau sudah dapat sertifikat diklat dasar. Yang kalau mau lanjut ke diklat berjenjang tingkat lanjut, monggo silakan. Sudah selesai di sertifikat, sudah selesai di diklat berjenjang tingkat lanjut, sudah dinyatakan lulus, sudah dapat sertifikat, mau langsung lanjut ke mahir, silakan gitu ya. Sebenarnya tidak ada pembatasan harus seperti apa, tapi kalau kelamaan karena struktur materinya ini dibuat sequence gitu, jadi yang dasar ya belajarnya dasar aja gitu, hanya sampai dengan level kompetensi tertentu. Nanti akan disambung lagi ketika dia level kompetensinya ini masuk ke diklat jenjang tingkat lanjut. Begitupun juga ketika masuk ke diklat jenjang tingkat mahir. Harapan kami kalau sudah selesai di dasar ya bisa langsung melanjutkan ke diklat jenjang tingkat lanjut, kemudian ke diklat jenjang tingkat mahir supaya ilmunya nggak lupa. Takutnya kalau kelamaan nggak lupa. Karena kita disebutkan dengan berbagai macam aktivitas, fokusnya ada di berbagai macam hal. Jadi harapannya dilaksanakan secara berkelanjutan karena memang struktur materinya sudah dibangun supaya Bapak Ibu ini penjenjangan kompetensinya bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari dasar lanjut sampai dengan mahir. Sepertinya itu sudah jadi pertanyaan dari yang ini nanti ke RTL. Monggo silahkan. Terima kasih Bapak. 1 menit aja Bapak. Ya, jadi Bapak itu jika sudah dijelaskan nanti diklat itu akan dinilai kesetaraan dengan mata kuliah di dalam RPN, dan APG sudah memberikan panduan bagaimana kesetaraan 3 diklat itu terhadap beberapa mata kuliah yang ada di S1 BK PAUD gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah lulus bagaimana? RPL cuma waktu masuk saja, setelah Bapak Ibu masuk selesai sudah RPL jadi mahasiswa biasa. Setelah lulus sama dengan lulusan yang biasa. Kalau jalan hidupnya segera dipercepat jadi ASN, yaitu kode sama dengan yang lain. Ya, Oke, selamat kepada Pak Sianto yang terpilih untuk dijawab oleh narasumber secara langsung. Baik, sebelum kita akhiri sesi para tamu sesi satu ini, boleh enggak masing-masing harus mohon kepada Bapak Eko Budi Hartono untuk menyerahkan souvenir kepada peserta. Penanya atas nama Levi. Oh, ini sudah. Ibu Yunita. Ini dia anaknya. You respond has wajahnya ini. Wah. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu penanya peserta luring kita yang sudah kuis
tertinggi, nilai tertinggi atas nama Pak Kiki, Vina, dan Reni. Silakan tampil. Oke, undangan nanti undangan. Manang baik.